Baik, selamat datang di presentasi ujian akhir semester Construction Project Modeling. Proyek kita adalah pembangunan rumah 3 lantai di area Jakarta Timur. Dengan tim, saya sendiri Atika Agustin, ada Kak Dian Septiara, dan Elsie Ramadhani. Data proyek, nama proyek kita adalah pembangunan rumah 3 lantai dengan nilai proyek 3.117 juta. Durasi proyek 2 Januari 2021 sampai 21 Oktober 2021. Dengan manajer proyek Kak Dian Septiara dan anggota proyek Atika Agustin dan Elsie Ramadhani. Pemilik proyek adalah PT ADL Construction dengan deskripsi pembangunan rumah tinggal 3 lantai di Jakarta Timur. Pekerjaan dilakukan sesuai dengan metode kerja, desain gambar dan mutu sesuai dengan kontrak pekerjaan. Tujuan proyek untuk pembangunan rumah tinggal dengan lingkup pekerjaan yang akan kami jelaskan adalah pekerjaan struktur dan pekerjaan arsitektur, meliputi dinding, pintu, dan jendela. Sedangkan untuk pekerjaan di luar lingkup adalah pekerjaan persiapan, pekerjaan arsitektur selain dinding, pintu, dan jendela, dan pekerjaan MEP. Untuk kriteria pekerjaan diterima sesuai dengan desain gambar dan metode kerja yang direncanakan dan ditetapkan di dalam kontrak pekerjaan. Dengan batasan, pekerja berdomisili di Jakarta dan material di daerah Jakarta. Asumsi dasar, kondisi tanah adalah tanah padat tanpa bebatuan, dengan serah terima lahan sesuai dengan waktu yang disepakati dan tidak adanya kendala dalam proses perizinan dan pembebasan lahan. Nah, ini adalah tampak dari proyek kita, yaitu pembangunan rumah 3 lantai, di mana ada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, sedangkan yang di atasnya adalah dak. Dan ini adalah lokasi sekitar proyek. Berikut adalah WBS dari rumah 3 lantai kita. Pada level 1 ada pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, dan pekerjaan arsitektur. Sedangkan pada level 2, untuk pekerjaan persiapan ada 5 pekerjaan, pekerjaan struktur ada struktur bawah dan struktur atas, dan pekerjaan arsitektur ada pekerjaan dinding dan pekerjaan pintu dan jendela. Sedangkan pada level 3, struktur bawah ada pekerjaan fondasi, pekerjaan pelkap, dan pekerjaan tie beam. Struktur atas ada pekerjaan kolom, balok, dan plat lantai, dan tangga. Sedangkan pekerjaan struktur arsitektur ada pekerjaan dinding dan plesteran acian, dan pintu dan jendela. Ini adalah side layout untuk lokasi pembangunan rumah kita. Ini adalah jalan utama, di mana ini adalah pintu masuk, keluarnya peralatan dan material. Di sini adalah posisi untuk tanah buangan, dan di samping sebelah kiri adalah posisi gudang atau direksi kit untuk letak semua bahan, material, dan juga tempat istirahatnya para pekerja. Dan ini adalah area pembangunan rumah kita, yaitu 7 meter dikali 15 meter. Pada pekerjaan struktur, ada pekerjaan struktur bawah, yaitu ada pekerjaan fondasi. Di sini ada pekerjaan fondasi tiang panjang sebanyak 33 buah. Berikut adalah bill of quantity dari pekerjaan fondasi. Yang pertama ada pekerjaan pembersihan dengan panjang 15 dikali 7, sehingga didapatkan total luasnya adalah 105. Ada pekerjaan pengadaan dengan panjang tiang fondasi adalah 12 meter, dengan jumlah titik 23, sehingga didapatkan total panjang ada 276 meter, dan pemotongan kebelah tiang panjang sebanyak titiknya ada 23 titik, dan pekerjaan tespel itu 1 kali semuanya. Satuan pekerjaan untuk pekerjaan struktur bawah kami susun berdasarkan Permen PUPR nomor 28 tahun 2016 dan Jurnal Harga Satuan Upah Peralatan dan Bahan Provinsi DKI tahun 2021. Antara lain untuk pekerjaan pembersihan dan perataan lapangan terdiri dari tenaga kerja dan mandor. Untuk mandor koefisiennya sebesar 0,10 orang per hari dan mandor 0,50 orang per hari, sehingga didapat harga satuan untuk pekerjaan tersebut adalah Rp33.4.863. Selanjutnya, untuk pekerjaan penyediaan tiang panjang, kami menghitung koefisien alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Alat yang digunakan adalah kren yang berfungsi untuk mengangkut dan mengangkat material dari pabrikasi ke lokasi proyek, dengan asumsi panjang tiang adalah 12 meter, jarak 10 km, kapasitas 1 batang, dan faktor efisien alat adalah 0,83. Waktu siklus 10 menit, waktu muat bongkar 10 menit, sehingga diasumsi koefisien alat adalah panjang tiang dikali kapasitas dikali faktor efisiensi alat dikali 60 menit dan dibagi waktu muat dan lainnya sebesar 20 menit, maka didapat kapasitas produksi adalah sebesar 29,8
meter. Sehingga koefisien alat per meter sama dengan 1 dibagi 29,88 meter sama dengan 0,0335 per jam. Menggunakan koefisien alat tersebut, maka didapat harga satuan penyediaan tiang panjang adalah Rp267.111. Selanjutnya, untuk analisa harga satuan alat pemanjangan digunakan alat antara lain kren, digunakan untuk mobilisasi tiang panjang, koefisien kren sama dengan koefisien pada pengadaan, yakni sebesar 0,0335 per jam. Selanjutnya, trailer 28 ton digunakan buat alat transportasi material tiang panjang. Kecepatan rata-rata permuatan sama dengan 20 km per jam, kecepatan rata-rata kosong sama dengan 30 km per jam. Faktor efisien alat adalah sebesar 0,83%. Waktu tempuh adalah 30 menit, waktu tempuh kosong adalah 40 menit. Total waktu tunggu, bongkar, dan muat adalah sebesar 120 menit. Kapasitas produksi per jam sama dengan panjang tiang dikali kecepatan rata dan faktor efisien alat dikali 60 menit dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk waktu tunggu dan waktu bongkar muat, sehingga didapatkan kapasitas produksi sebesar 113,2290 meter. Koefisien alat trailer adalah 1 dibagi 113,29 meter, maka didapat adalah sebesar 0,0088 per jam. Selanjutnya adalah Hammer. Yang digunakan adalah faktor efisiensi alat adalah 0,83, waktu pemasaran dan penyetaraan tiang 40 menit, waktu pemanjangan sampai ke landering 60 menit, waktu penyambungan tiang 10 menit, sehingga didapatkan total waktu adalah 115 per menit. Kapasitas produksi per jam sama dengan panjang tiang dikali kapasitas, dikali faktor efisiensi alat, dikali 60 menit, dibagi dengan total waktu pemanjangan dan penyambungan tiang adalah 20,7861 meter. Sehingga koefisien alat didapat adalah 1 dibagi 20,7861 meter sama dengan 0,481 per jam. Selanjutnya kren. Kren di lokasi digunakan untuk mengangkat material dari trailer ke lokasi. Cara menghitung koefisiennya sama dengan kren sebelumnya. Didapat koefisien sebesar 0,1004 per jam. Dari koefisien alat di atas, maka didapatlah analisa harga satuan pekerjaan sebagai berikut. Analisa harga satuan terdiri dari tenaga dan peralatan. Untuk tenaga kerja terdiri dari pekerja dengan koefisien 0,2405, tukang dengan koefisien 0,0481, mandor dengan koefisien 0,0481 orang per hari. Untuk peralatan, kita gunakan nilai koefisien yang sudah kita jelaskan pada penjelasan sebelumnya, sehingga didapat harga satuan untuk pemanjangan tiang panjang adalah sebesar Rp320.367. Selanjutnya, analisa harga satuan potong kepala tiang untuk potong kepala tiang. Untuk tenaga kerja yang kita butuhkan adalah pekerja sebesar 0,25 orang per hari, dan untuk mandor adalah sebesar 0,025 orang per hari, sehingga didapat harga satuan untuk pekerjaan tersebut adalah Rp351.123. Selanjutnya, pekerjaan tes pondasi. Pekerjaan tes pondasi terdiri antara lain yaitu PDA test. Peralatan yang digunakan yaitu komputer PDA, sensor transducer, sensor accelerometer, kabel extension sensor, main kabel, wireless, pelindung sensor, dan alat bor beton, angkur, baut, dan kunci. Harga yang didapat adalah Rp10.867.500. Selanjutnya, tes Kenbolet merupakan metode yang menggunakan benda mati berupa beton, dinding, ataupun benda apapun yang dapat menahan gaya literal. Tenaga yang digunakan yaitu 1 pekerja, 1 operator, dan 1 engineering. Bahan yang digunakan yaitu beton seberat 300 ton, dan peralatan adalah peralatan mobilisasi. Sehingga harga satuan untuk pekerjaan tersebut didapat senilai
Rp30.647.500. Dari analisa pekerjaan yang kami susun di atas, maka didapat rencana anggaran biaya untuk pekerjaan pondasi tiang pancang pada proyek kami adalah Rp215.232.142. Ini merupakan network diagram dari pekerjaan pondasi. Nah, pada network diagram terdapat keterangan untuk kapan mulainya pekerjaan, start, dan kapan selesainya pekerjaan, finish, dan juga terdapat durasi pekerjaannya. Pada network diagram pekerjaan pondasi ada pekerjaan persiapan selama 1 hari, pekerjaan pengadaan selama 3 hari, pekerjaan pemancangan selama 2 hari, pekerjaan pemotongan kepala tiang panjang selama 1 hari, dan pekerjaan tespel selama 4 hari. Baiklah, ini adalah ITP dari pekerjaan profile. Yang pertama ada proses dokumentasi dari gambar konstruksi tadi, memeriksa apakah sudah sesuai, briefing tentang metode yang ditetapkan oleh manajer konstruksi, menetapkan campuran desain beton, ada pengujian dan persetujuan material. Pertama, cairan pengeboran sesuai dengan API 13A untuk standarnya, mematuhi komposisi kimia dan sifat mekanik sesuai API 13 oleh QC Engineer, sertifikat pabrikan, dan range formular yang dipakai pada pekerjaan profile. Routingnya menggunakan Japanese International Standard R5210 atau ASTM dari Amerika standar, mematuhi sifat komposisi kimia, melibatkan QC Engineer, pengecekan posisi tiang sebelum tiang bor dimulai, tata letak bor pile dan OCS yang disetujui oleh civil engineer dan surveyor. Waktu pengeboran, cek konsentrasi cairan pengeboran sesuai pertanyaan metode oleh QC engineer. Pembersihan pile 2 dengan bucket, checking kondisi pile 2 untuk setiap tumpukan setelah dibersihkan dengan ember dan mengikat udara sesuai dengan pernyataan metode. Dimensi di sini melihat apakah sudah sesuai. Terus menempatkan tulangan termasuk pemeriksaan survei untuk batang tingkat atas untuk setiap pile yang terdapat pada acuan RKS bab 3 pasal 3 dengan melibatkan civil engineer. Beton, untuk mengantarkan beton ke tempat kita menuangkannya kepada bor pile itu menggunakan training pemeriksaan kemerosotan dari training tersebut berdasarkan RKS 3 pasal 3 harus di antara 180 sampai 200 mm. Jadi tremi dengan jarak posisi tempat ingin menuangkan cairan coran untuk bor pile tadi tidak terlalu jauh jarak dari tremi ke tempat coran. Untuk suhu beton pada setiap bor pile dan dicor, nomor teknis insinyur penyimpanan suhu beton. Temperatur beton pada saat pengecoran tidak boleh lebih dari 35 derajat Celcius. Pengecekan kuantitas beton aktual versi teoritis. Apakah coran beton sudah sesuai kuantitasnya, sesuai dengan rencana tidak pada saat di lapangan dan berdasarkan rencana di gambar dan RAB. Menguji kuat tekan beton 28 hari dengan SNI 036813/2002 harus mencapai kekuatan desain memakai K300 dan survei posisi tiang cor gambar letak yang disetujui tidak boleh menyimpang dari 100 mm. Yang kedua adalah pekerjaan pelcap. Pada kerjaan pelcap dibagi menjadi 4 tipe. Ada tipe P1A, P1B, dan P1C, dan P2. P1A 6 buah, P1B 11 buah, dan P1C 4 buah, dan P2 1 buah. Nah, ini adalah bill of quantity dari pekerjaan pelcap. Yang pertama adalah pekerjaan persiapan, ada galian tanah dengan panjang dan lebar 750 dikali 750, panjang di lebar, dan tinggi itu adalah 600. Kemudian ada jumlah pelcap untuk tipe P1A ada 6 buah. Nah, untuk total tinggi, ini adalah tinggi pelcap ditambah dengan lantai kerja 50 mm ditambah dengan pasir uruk 100 mm, sehingga didapatkan total tinggi adalah 0,75 atau 750 mm. Sehingga total galian volumenya dalam meter kubik yaitu 2,53. Panjang dikali lebar dikali dengan total tinggi dikali dengan jumlah pelcap. Yang kedua adalah urungan tanah. Urungan tanah dalam meter kubik dengan tebal urungan pasir 0,10 atau 100 mm. Dengan panjang 750 dikali 750 dikali dengan jumlah dikali dengan tebal, sehingga didapatkan 0,34 meter kubik. Kemudian lantai kerja. Lantai kerja juga dihitung dalam meter kubik dengan tebal lantai kerja 50 mm. Sehingga panjang dikali lebar dikali dengan
tebal lantai kerja dan dikali dengan jumlah pelcap-nya, sehingga didapatkan totalnya 1,69 meter kubik. Kemudian bar bending schedule pada pekerjaan pelcap. Dengan panjang pelcap 750 dikali dengan 750. Nah, di sini besi ada dua, yaitu ada besi atas dan besi bawah dengan diameter 13, jarak 100 mm. Kemudian ada tulangan pinggang, yaitu diameter 10. Dan juga ada bengkokan 20 diameter. Sehingga untuk mendapatkan berat besi dalam kilogram, pertama ada besi atas, yaitu satu lapis, dengan panjang yaitu 1,12. Didapatkan dari panjang 0,75 dikurang dengan 2 kali selimut beton ditambah dengan 2 kali 20 kali diameter. 20 ini adalah bengkokan yang ini, 20 diameter, sehingga didapatkan panjang besi arah X adalah 1,12 atau arah atas. Kemudian dicarilah berat besinya. Untuk berat besi yaitu diameter dikali 0,074 dibagi 12. Di sini diameternya 13 sehingga 13 kali 13 kali 0,074 dibagi 12 sehingga didapatkanlah 10,50 kg. Kemudian untuk besi bawah arah X dan besi atas bawah arah Y dan tulangan pinggang semuanya sama sehingga didapatkan total besi adalah 304, yaitu hasil penjumlahan dari besi atas Y, besi bawah ini dikali dengan jumlah pelcap-nya, sehingga didapatkan total 304,13 kg. Kemudian untuk backcasting, ini adalah panjang dikali dengan lebar. Untuk arah backcasting adalah 2 kali panjang ditambah lebar dikali dengan tinggi, dikali dengan jumlah pelcap, itu ada 6, sehingga didapatkan 10,80. Nah, ini untuk nilai sebelum jumlah pelcap, ini adalah satu buah pelcap. Kemudian untuk beton, beton dihitung dalam meter kubik, yaitu panjang dikali lebar dikali dengan tinggi, dan dikali dengan jumlah pelcap, sehingga didapatkan 2,03 meter kubik. Analisa harga satuan pekerjaan galian dan pembuangan tanah. Untuk pekerjaan penggalian 1 meter kubik tanah sedalam 1 meter diperlukan tenaga kerja antara lain pekerja dengan koefisien 0,75, mandor dengan koefisien 0,25, dan peralatan eskavator dengan koefisien 0,065 per jam, bulldozer sebesar 0,015 per jam. Dan harga satuan sama dengan pekerjaan sebelumnya, yaitu kami dapat dari jurnal KI tahun 2021. Harga satuan untuk pekerjaan ini adalah sebesar Rp165.164. Selanjutnya untuk pekerjaan pembuangan 1 meter kubik tanah. Tenaga kerja yang digunakan yaitu pekerja dengan koefisien 0,330, mandor dengan koefisien 0,010. Sehingga didapatkan harga satuan adalah sebesar Rp70.999,5. Pada analisa harga satuan pekerjaan ini, overhead dan profit yang kami gunakan adalah sebesar 15%. Selanjutnya, untuk analisa harga satuan pekerjaan, penggurukan 1 meter kubik setu padat dengan analisa tenaga pekerja koefisien 0,250, mandor 0,025, dan bahan yang digunakan adalah sirtu dengan koefisien 1,2 meter kubik, sehingga didapatkanlah harga satuan pekerjaan penggurukan adalah sebesar Rp116.317. Selanjutnya untuk pekerjaan pembersihan. Untuk pekerjaan pembersihan, tenaga kerja yang digunakan adalah pekerja, tukang besi, kepala tukang, mandor. Bahan yang digunakan yaitu besi beton polos adalah koefisien untuk 10 kilo adalah 10,5, kawat beton 0,15, sehingga didapatkanlah harga satuan per kilonya yaitu Rp20.073. Selanjutnya untuk pemasangan backcasting. Untuk bahan yang digunakan adalah kayu kelas 3, paku 5 cm sampai 10 cm dengan backcasting 0,1 liter. Sehingga dengan overhead dan profit 15%, sehingga harga satuan untuk pekerjaan pemasangan backcasting adalah Rp451.372. Untuk pekerjaan beton, bahan yang digunakan adalah semen, besi beton, kerikil, dan air.
overhead profit sama dengan pekerjaan sebelumnya, yaitu sebesar 15%, sehingga harga satuan untuk 1 meter kubik beton adalah Rp1.604.417. Dengan rincian analisa harga satuan pekerjaan di atas, maka kami dapatkan rencana anggaran biaya untuk pekerjaan PLCAP adalah sebesar Rp60.716.591. Penjadwalan pekerjaan. Ini adalah buat diagram pekerjaan PLCAP. Ada penggalian dan buangan tanah selama 1 hari, pengurungan dengan pasir uruk selama 1 hari, membuat lantai kerja beton itu selama 1 hari, kemudian dilanjutkan pekerjaan pembesian selama 28 hari, pekerjaan backcasting selama 3 hari, dan pekerjaan pengecoran itu selama 2 hari. Baiklah, ini adalah contoh dokumen ITP pada pekerjaan PLCAP. Yang pertama itu deskripsi kegiatan, memeriksa gambar konstruksi sebelum pekerjaan dimulai oleh civil engineering, pernyataan metode yang dipakai, metode apa yang dipakai di sini gitu kan, pemeriksaan material dan campuran lainnya, ada acuan RKS bab 3 pasal 3 oleh QC manager dan QC engineer. Setelah itu adalah pengujian dan persetujuan material, sampel beton yang dipakai pada fabrikasi PLCAP. Acuannya API 13A, mematuhi komposisi kimia dan sifat mekanik sesuai API 13A oleh QC engineer. Terus ada sertifikat pabrikan yang memberikan sifat beton dari sampel beton tadi, dan reformer yang dipakai pada pembesian di PLCAP-nya oleh QC engineer juga. Yang selanjutnya, pengecekan posisi tiang pancang, tata letak file, dan OCS yang telah disetujui. Tidak boleh menyimpang dari 100 mm. Dicek oleh civil engineer dan surveyor. Memeriksa kelurusan dan kemiringan. Diperiksa oleh civil engineer dan surveyor juga. Pada file, checking kondisi file. File fabrikasi beton tadi minimal harus berusia 14 hari menurut peraturan beton 1970. Dilakukan oleh civil engineering. Dan pada pemancangan, hammer yang dipakai minimal beratnya 1,50 ton, dipakai untuk setiap file dengan acuan RKS bab 3 pasal 3 oleh civil engineer. Diceknya untuk mengangkat hammer, alat beratnya itu pakai sling angkat file yang layak pakai itu untuk setiap file berdasarkan RKS, faktor keamanan SF-nya bisa dari 3. Dicek oleh civil engineer dan QC engineer. Pada penyambungan dan pengelasan file cap-nya menggunakan kawat AWS A51 E6013 dan setara Nico Steel atau setara gitu kan. Untuk pengelasannya menggunakan steel mill arch welding dengan RB26, diperiksa oleh civil engineer dan QC engineer. Pada uji PDA test itu memakai 1% dari jumlah file yang akan dipancang. Acuan pengujian American Standard ASTM D4 945 untuk mengetahui defleksi tiang terhadap beban horizontal yang direncanakan. Seperti itu dilakukan oleh civil engineering. Yang ketiga ada pekerjaan tie beam. Berikut ada bill of quantity dari pekerjaan tie beam. Pertama ada bar bending schedule dengan panjangnya itu 1,23, dengan lebar dan tebal yaitu 150 dikali 400, dengan diameter besi untuk tulangan utama diameter 13, sengkang tumbuhan lampangan itu diameter 10 dengan jarak 175. Banyak besi untuk tulangan utama itu atas 2 dan bawah 2 sehingga totalnya 4, sedangkan untuk sengkang untuk tumpuan banyak besi dengan rumus di tumpuan 1/4 dikali panjang dibagi dengan jarak ditambah 1 dikali dengan 2 buah. 2 buah adalah kiri dan kanan. Sedangkan untuk besi lapangan setengah dikali panjang dikali jarak tambah 1 dikali 1 sehingga didapatkan 5 buah. Kemudian untuk panjang besi pada tulangan utama panjang ditambah dengan band yaitu 2 kali 6 kali diameter dikali dengan 4 buah sehingga didapatkan 5,54. Untuk panjang besi sengkang pada tumpuan yaitu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar ditambah 2 kali 6 kali diameter dikurang selimut beton dikali banyak besi sehingga didapatkan 4,96. Lapangan rumusnya juga sama sehingga didapatkan 4,06 meter. Berat besi untuk tulangan utama sama dengan panjang besi dikali dengan berat besi
rumus berat besi adalah diameter kali 0,074 dibagi 12 dikali dengan satu buah slov, sehingga didapatkan 5,78 kilo. Untuk tumpuan juga sama, bedanya hanya pada diameter. Pada tumpuan dalam pangan menggunakan diameter 10, sehingga dapatkan 3,06 dan 2,51. Sehingga total dari berat besi pada tipe TB21 adalah 11,34 kilo. Kemudian untuk backcasting dihitung dalam meter persegi, yaitu panjang total dikali dengan tinggi dikali 2 sisi dikali jumlah yang sama. Untuk TB21 panjangnya itu 1,23, yang ini, dikali dengan tingginya 0,40 dikali dengan 2 sisi dikali dengan 1 buah, sehingga didapatkan 1 meter persegi. Kemudian untuk beton dihitung dalam meter kubik. Pada TB21 itu dengan panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi dikali dengan jumlah yang sama, yaitu 1,23 dikali dengan 0,15 dikali 0,4 dikali dengan 1 buah, sehingga didapatkan 0,07 meter kubik. Bisa harga satuan pekerjaan tie beam. Untuk harga satuan beton dan harga besi, kami memakai harga yang sama dengan pekerjaan sebelumnya. Tetapi untuk pekerjaan backcasting, kami menggunakan analisa sebagai berikut. Untuk tenaga kerja, yaitu pekerja dengan koefisien 0,52 orang per hari, tukang kayu 0,26 orang per hari, kepala tukang 0,26 orang per hari, dan mandor 0,26 orang per hari. Untuk bahan yang digunakan adalah kayu kelas 3, paku 5 cm, dan minyak backcasting 0,1 liter. Sehingga didapat harga satuan pekerjaan untuk satu persegi backcasting adalah sebesar Rp491.483. Maka didapatkanlah rencana anggaran biaya untuk pekerjaan tie beam besar Rp56.897.998. Penjadwalan pekerjaan. Ini adalah network diagram dari pekerjaan tie beam. Yang pertama ada pekerjaan pembesian, itu selama 22 hari, pekerjaan backcasting selama 4 hari, pekerjaan beton atau pengecoran selama 1 hari. Yang kedua ada struktur atas. Struktur atas ini dibagi menjadi 4, yaitu kolom, balok, plat lantai, dan juga tangga. Pada struktur atas itu ada 3 pekerjaan, yaitu pembesian, backcasting, dan pengecoran. Pada pembesian, bahan yang digunakan ada besi ulir dan juga kawat beton, dan bahan tambahan lainnya. Sedangkan untuk alatnya ada pemotong besi atau bar bending, dan juga water pass. Untuk alat dan bahan backcasting, pada bahan itu menggunakan triplek tebal 9 mm, dan juga bahan tambahan lainnya. Sedangkan untuk alat itu ada meteran, water pass, dan unting-unting. Sedangkan untuk pengecoran, alat yang digunakan ada kaucut Abram, ada Molenstrup yang berisi beton ready mix, ada vibrator untuk meratakan pengecoran. Yang pertama itu ada kolom. Ini adalah bill of quantity dari pekerjaan kolom. Yang pertama ada bar bending schedule. Dengan panjang, ini adalah dimensi, panjangnya 400 atau 0,4, dengan lebarnya 135, dengan tinggi kolom ada 3,2 meter. Untuk tulangan utamanya itu diameter 13, sedangkan sengkang pada tumpuan diameter 10 dengan jarak 75, lapangan diameter 10 dengan jarak 150. Untuk banyak besi pada tulangan utama ada 6 buah. Pada tumpuan itu banyak besinya bisa dihitung. Untuk tumpuan 1/4 dikali dengan tinggi kolom dibagi dengan jarak ditambah 1 dikali dengan 2. 2 ini adalah sisi kiri dan kanan. Sehingga didapatkan 23 buah banyak besi untuk tumpuan. Banyak besi di lapangan itu setengah dikali dengan tinggi kolom dibagi jarak ditambah 1 dikali dengan 1 buah. Dia cuma hanya 1. Sehingga didapatkan 12 buah. Sehingga didapatkan panjang besi untuk tulangan utama adalah tinggi kolom ditambah dengan 2 kali 6 kali diameter dikali dengan banyak besi. Banyak besinya yaitu 6 buah. Sehingga didapatkan panjang besi untuk tulang utama adalah 20,14 meter. Untuk sengkang pada tumpuan, dengan rumusnya yaitu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar ditambah 2 kali 6 kali diameter dikurang selimut beton dikali dengan banyak besinya. Sehingga didapatkan 21,93. Untuk lapangan juga sama, hanya berbeda pada banyak besinya.
sehingga didapatkan berat besi untuk tulangan utama yaitu panjang besi dikali dengan berat besi yaitu diameter 13 kali diameter 13 kali 0,074 dibagi 12 dikali dengan satu buah kolom yaitu 20,99. Sedangkan untuk tumpuan lempangan itu rumusnya sama, hanya saja berbeda pada diameter. Sehingga untuk total keseluruhan adalah sengkang 20,29, tulang utama 20,99. Jika dijumlahkan sekitar 41 kg. Kemudian backcasting. Pekerjaan backcasting dihitung dalam meter persegi. Luas backcasting yaitu 2 kali panjang ditambah lebar, dikali tinggi dikurang tebal plat, dikali dengan jumlah kolom. Pada kolom K2 ini jumlah kolomnya adalah 10, sehingga didapatkanlah total volume backcasting kolom K2 adalah 37 meter persegi. Kemudian untuk beton. Pada beton itu dihitung dalam meter kubik, yaitu panjang dikali lebar dikali dengan tinggi. Untuk tinggi ini dikurang dengan tebal plat dan juga dikali dengan jumlah kolom, sehingga didapatkan 1,87 meter kubik. Analisa harga satuan pekerjaan struktur atas, kolom, balok, plat, dan tangga. Untuk pekerjaan pembesian dan beton, harga satuan yang digunakan sama dengan harga satuan pekerjaan sebelumnya. Untuk analisa harga satuan backcasting, untuk tenaga kerja dan bahan yang digunakan sama dengan harga satuan sebelumnya. Hanya saja terdapat perbedaan pada besar koefisien material yang digunakan. Untuk pekerjaan pemasangan 1 meter kubik backcasting tangga didapatkan harga sebesar Rp538.390 dan untuk pekerjaan backcasting plat lantai didapatkan harga sebesar Rp750.623. Untuk pekerjaan backcasting kolom adalah sebesar Rp626.135 dan untuk pekerjaan backcasting balok adalah sebesar Rp586.173. Maka rencana anggaran biaya pekerjaan kolom pada proyek kami adalah sebesar Rp274.127.813. Berikut adalah penjadwalan pekerjaan. Ini merupakan network diagram dari pekerjaan kolom. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan juga lantai 4. Pada lantai 1 itu ada pekerjaan pembesian, backcasting, dan pengecoran. Yaitu pada pembesian 48 hari, backcasting 2 hari, dan pengecoran itu 1 hari. Sedangkan pada lantai 2 itu pembesian itu 38 hari, backcasting 2 hari, pengecoran 1 hari, lantai 3 pembesian itu 21 hari, backcasting 1 hari, dan pengecoran itu 1 hari. Pada lantai 4 itu pembesian 1 hari, backcasting 1 hari, dan juga pengecoran 1 hari. Nah, ini adalah inspection test plan atau ITP pekerjaan struktur. Pertama, deskripsi pekerjaan ITP ini, struktur berlaku kepada semua pekerjaan struktur seperti kolom, balok, tangga, dan plat lantai. Pada aktivitasnya sebelum pengecoran itu, pertama menyiapkan material beton. Ada pasir, bersih dari zat organik, tidak tercampur dengan agregat kasar, kadar lumpur maksimal 5%, gradasi sesuai dengan Japan International Standard, dengan spesifikasi kode dan standarnya BS 812, JIS, dan Amerika Standar Teknologi Method ASTM dengan spesifikasi simple agregat. Nah, agregat kasar, kadar lumpur maksimal 1%, gradasi sesuai dengan ukur JIS, ukuran agregat maksimum 30 mm, kode inspeksinya, 1 tes pada saat persetujuan material. Nah, metode inspeksinya apa? Trial mix, hasil tes laboratorium dilakukan dengan pihak yang terlibat, misalnya PC, kontraktor, konsultan, dan owner. Terus ada semen. Semen di sini ada sertifikat pengujiannya dari perusahaan coran. Kita memakai coran in situ dengan concrete mixer langsung. Jadi tidak melakukan pengecoran di tempat, melainkan mendatangkan coran yang langsung jadi gitu. Ini harus terpenuhi oleh perusahaan tersebut atau standar saat kita melakukan pengecoran di site dengan uji atau inspeksi menggunakan SNI, JIS, ASTM, menggunakan trial mix. Hasil tes laboratorium dilakukan siapa yang terlibat, visi gitu kan. Air yang pakai saat pembetonan atau coran itu air bersih, tawar, dan bebas dari zat organik. Untuk besi tulangan dengan SNI 07-2052-2002, ASTM. Habis itu ada besi polos sesuai dengan standar pengukuran ACI, besi ulir sesuai dengan shop drawing. Persyaratan material, besi tidak diletakkan langsung di atas tanah, besi harus ditutup, tidak berkarat, diameter dan jarak yang terpasang sesuai dengan gambar. Sambungan dan pertemuan besi yang diikat kuat.
Itu persyaratan untuk besi. Dan besi tidak menempel pada cetakan, berarti ada tahu beton atau beton decking. Pada pekerjaan misalnya kolom, perut lantai, tangga, balok juga. Terus persyaratan untuk backcasting. Backcasting atau acuan cetakan beton ini, dimensi backcasting harus sesuai gambar, mengacu kepada shop drawing. Material backcasting kayu atau plywood, bisa menggunakan backcasting modern, tapi kita menggunakan backcasting konvensional. Backcasting cukup kuat untuk menahan beton, bersih dan selalu dilumasi dengan minyak backcasting agar tidak lengket saat dibuka, lebih mudah. Terus backcasting diletakkan di tempat rata dan kokoh, dikunci dengan kuat. Yang keempat, ada mix desain beton atau job mix formula, ada pengetesan PAM dengan rujukan Peraturan Beton Indonesia tahun 1971, JIS, dan BS 1881. Kelima, itu ada pengecekan check drawing dan WMS, Work Method Statement. Check drawing telah ditandai oleh kontraktor, konsultan, dan owner yang telah disahkan. Acuannya check drawing yang diperiksa metode pelaksanaan dilakukan sebelum pekerjaan. Dilakukan oleh ESM, engineer, PC, GSP, dan SP. Pada saat pengecoran, ada slump test, sampel diletakkan di tempat yang terlindung. Acuannya Peraturan Beton Indonesia 1971, berapa standar slump. Kita memakai standarnya kurang lebih 12 cm. Acuannya Peraturan Beton Indonesia, terus JIS dan BS. Beton yang dituang itu tidak tinggi jatuhnya tidak lebih dari 1,5 meter. Dialirkan melalui corong atau selang, bahkan dump truck mixer. Pengecekannya itu sesuai dokumentasi visual di lapangan. Tidak terjadi bleeding pada saat segresi dan selama pengecoran. Penuangan beton lapisan horizontal teban pelapisnya tidak boleh lebih dari 40 cm. Tidak terjadi setting time selama pengecoran. Tidak terlalu lama jeda waktu untuk pengecoran, mengingat mutu beton yang cepat, yang tinggi, cepat kering kan gitu. Beton harus dicor tidak lebih dari 1,5 jam. Nah, makanya itu. Acuannya itu BS, RKS, Rencana Kerja Studi, shop drawing. Nah, acuannya itu bab 5 pekerjaan sipil umum, subbab 5, 1, 10, penuangan beton. Setelah dituang beton tadi pada pekerjaan struktur, itu ada proses pemadatan beton. Beton ini dipadatkan dengan vibrator untuk mengeluarkan gelembung udara atau oksigen dari dalam beton dan memadatkan beton tersebut. Beton dipadatkan lapis per lapis. Waktu getaran dari vibrator itu 5-10 detik, dan vibrator tidak boleh menyentuh permukaan backcasting dan besi tulangan tadi. Nah, acuannya ini kembali lagi kepada PBI 1971, Peraturan Beton Indonesia, RKS. Pengecekannya 100% divisualisasi dan didokumentasikan di lapangan. Area penempatan vibrator juga 30-40 cm. Jadi ada jarak dari titik satu vibrator ke titik satu vibrator lainnya secara bergiliran. Yang keempat itu ada finishing permukaan beton. Nah, perataan pasukan merata dan hindari area semen yang berlebihan. Jadi dilakukan pengecoran itu tidak boleh terlalu banyak air, mengingat mutu dari beton tersebut bisa berkurang. Pengasalan dengan chipping antar sambungan minimal 5 mm. Drawing pengarsiran lurus, seragam, dan rapi. Dilakukan setelah pengecoran. Dicek oleh SP dan QC. Setelah pengecoran, ada curing beton dilakukan setelah beton menjadi initial setting kurang lebih 4-6 jam setelah beton mengeras dengan karung goni atau geotekstil. Acuannya RKS. Lamanya curing beton ini 10 hari berturut-turut. Nah, dilakukannya setiap hari. Pada saat pembukaan backcasting, tidak merusak permukaan beton. Beton yang tidak menahan beban dapat dibuka setelah 24 jam. Terus dinding balok, dinding pile cap minimum 7 hari. Acuannya RKS. Nah, untuk penyangga pelat dan balok minimum 14 hari, seperti kolom juga 14 hari. Pada permukaan beton ada retak rambut permukaan itu, ada retaknya itu ditoleransikan maksimal 1%. Permukaan beton tidak keropos, tidak mengeplin, kemiringan gradien sesuai dengan yang disyaratkan, terus drawing pengarsiran lurus, seragam dan rapi. Acuannya RKS. Dilakukan oleh pihak PC. Diketahui oleh siapa? Dokumen ITP ini PM, set manager, operator, dan quality control. Quality control pada pembersihan kolom itu pengendaliannya berdasarkan Peraturan Undang-Undang Beton Bertulang Indonesia tahun 1971 N1 sampai 2.
Terus Peraturan Semen Portland Indonesia 1972 N1 sampai 8. Peraturan Pembangunan Pemerintah Daerah setempat, terus ketentuan-ketentuan umum untuk melaksanakan pemborong pekerjaan umum nomor 9 tanggal 28 Mei 1941 dan tambahan lembaran anggaran negara nomor 1457. Terus ada normal standar normalisasi Jerman DIN, American Society for Testing and Material ASTM, American Concrete Institute ACI. Terus ada juga contohnya Japan International Standard. Terus untuk backcasting di sini dimensinya berdasarkan sesuai dengan shop drawing tadi. Material backcasting yang dipakai yaitu plywood, backcasting kayu, backcasting cukup kuat untuk menahan beton, terus bersih dan selalu dilumasi dengan minyak backcasting, terus diletakkan di tempat yang rata, kokoh, dikunci dengan kuat, dan mengacu pada Peraturan Kayu Indonesia tahun 1961. Nah, contoh pemakaian pembersihan backcasting dan pembersihan kolom terdapat pada gambar timber beam column formwork. Untuk beton, di sini peraturan yang mengacu pada beton yaitu adalah Peraturan Beton Bertulang Indonesia 1971. Ada Peraturan Semen Portland Indonesia, Peraturan Pembangunan Daerah setempat, terus pemborong pekerjaan umum, terus petunjuk dan peringatan lisan maupun tertulis yang diberikan perencana dan konsultan pengawas, Peraturan Beton Bertulang, ada American Society for Testing and Material ASTM, American Concrete Institute ACI, dan uji tes SLAM itu dipakai kurang lebih toleransinya 12 cm. Nah, di sini ada video simulasi pekerjaan tes SLAM yang saya kutip. Nah, ada uji SLAM menggunakan ya. Uji SLAM bisa dilakukan di laboratorium ataupun di lokasi. Itulah salah satu metode pengukuran berdasarkan tes SLAM. Kemudian pekerjaan balok. Ini adalah bill of quantity dari pekerjaan balok. Bar bending schedule. Panjang balok yaitu 2,2 didapatkan dari sini. Sedangkan lebar balok itu 150 dan tebal balok adalah 400. Tulangan utama diameter 13, tumpuan diameter 10, lapangan juga diameter 10 dengan jarak sama 175 mm. Sehingga untuk banyak besi pada tulangan utama itu ada 4, 2 atas dan 2 bawah. Untuk sengkang pada tumbuhan banyak besinya 1/4 dikali panjang dibagi jarak ditambah 1 dikali dengan 2 buah. 2 buah yaitu kiri dan kanan. Sedangkan untuk lapangan itu 1/2
dikali panjang dibagi dengan jarak ditambah 1 dikali 1. Ini 1 karena dia hanya di bagian tengah, sehingga didapatkan 7 buah. Kemudian, untuk panjang besi pada tulangan utama, yaitu panjangnya 2,2 ditambah dengan 2 kali 6 kali diameter 13 ditambah dengan dikali dengan banyak besi, sehingga didapatkan panjangnya 8,68 meter. Untuk sengkang pada tumpuan, itu rumusnya 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar, ditambah 2 kali 6 kali diameter dikurang selimut beton, dikali dengan banyak besi. Banyak besinya yaitu 8, sehingga didapatkan panjangnya 6,98 meter. Untuk lapangan, juga sama rumusnya dengan tumpuan. Perbedaannya hanya pada banyak besinya. Sehingga didapatkanlah berat besi untuk tulangan utama, yaitu panjang besi dikali diameter kali 0,074 dibagi 12, dikali dengan 1 buah, sehingga didapatkan 9,5 kg. Untuk tumpuan dan lapangan rumusnya sama, hanya saja beda pada diameternya, yaitu diameter 10, sehingga didapatkan berat besi pada tipe B41 adalah 17,11 kg. Untuk pekerjaan backcasting, pada pekerjaan backcasting, hitungan dalam meter persegi, yaitu 2 sisi dikali panjang balok dikali dengan tinggi balok. Untuk tinggi balok ini dikurang dengan plat, tebal plat, dikali dengan jumlah baloknya, sehingga didapatkan 1,09 meter persegi untuk tipe B41 pada as M. Untuk beton, pada B41 ini, rumusnya dalam meter kubik, yaitu panjang dikali dengan tinggi yang sudah dikurang dengan tebal plat, dikali dengan lebar, dikali dengan jumlah balok, sehingga didapatkan 0,08 meter kubik. Rencana anggaran biaya pekerjaan balok adalah sebesar Rp152.461.271. Kemudian penjadwalan pekerjaan. Ini adalah network diagram pada pekerjaan balok. Lantai 2, lantai 3, lantai dak, dan ring balok. Pada lantai 2 itu pembesian selama 21 hari, backcasting selama 1 hari, pengecoran selama 1 hari. Lantai 3 itu pembesian 25 hari, backcasting 1 hari, dan pengecoran 1 hari. Lantai dak, pembesian 22 hari, backcasting 1 hari, dan pengecoran 1 hari. Ring balok itu pengecorannya selama 5 hari, backcasting 1 hari, dan pengecoran 1 hari. Kemudian plat lantai. Ini adalah area perhitungan plat lantai pada lantai 2. Bill of quantity yang sudah dihitung pada lantai 2. Bar bending schedule pada lantai 2 dengan panjang dan lebar itu pada kode A. Ini adalah kode A, ini panjang dan juga lebarnya. Panjangnya 2,2 meter dengan lebarnya 2,12 meter. Dengan pada arah X itu untuk A tebal plat dikurang 2 kali selimut beton, sehingga didapatkan 0,50. Sedangkan yang B itu mencari panjangnya yaitu 2,125 dikurang dengan 2 kali selimut beton, sehingga didapatkan 2,045. Kemudian untuk jumlah tulangan, yaitu panjang Y dibagi dengan jaraknya kan 300, dikali dengan 2, sehingga didapatkanlah jumlah tulangan 16 buah. Untuk arah Y, rumusnya juga sama dengan arah X, sehingga didapatkan panjang besi pada arah X, yaitu nilai B 2,045 ditambah 2 kali nilai A, yaitu 0,05, ditambah 2 kali 6 kali diameter, sehingga didapatkanlah panjang besi, yaitu 2,265 meter. Untuk total berat besi arah X, yaitu panjang besi 2,265 dikali dengan jumlah tulangan itu ada 16 buah, dikali dengan 1 buah jumlah plat, dikali dengan berat jenis, yaitu diameter 10 kali 10 kali 0,074 dibagi 12, sehingga didapatkanlah 21,254 kg. Untuk arah Y, rumusnya juga sama, sehingga didapatkan 51,58 kg. Untuk totalnya pada lantai 2 S1 kode A adalah 72,82 kg. Kemudian untuk backcasting, luas backcasting dalam meter persegi yaitu panjang dikali lebar ditambah tebal dikali 2 sisi, panjang ditambah lebar, dikali dengan jumlah plat. Untuk panjang dan lebar, ini adalah panjang, ini adalah lebar, ditambah dengan tebal plat yaitu 0,13, 130 mm dikali 2 sisi, panjang ditambah lebar dikali jumlah plat, sehingga didapatkanlah pada yang A adalah 6 meter persegi. Untuk pekerjaan beton, pada yang A, dengan panjang dan lebar dikali dengan tebal plat, dikali dengan jumlah plat, sehingga didapatkan
pada kode A yaitu 0,83 meter kubik. Dana anggaran biaya pekerjaan pelantai adalah sebesar Rp238.490.844. Untuk penjadwalan pekerjaan, berikut adalah network diagram. Pada lantai 2 ada pekerjaan pembersihan selama 13 hari, backcasting 1 hari, dan pengecoran 1 hari. Pada lantai 3, pembersihan itu 14 hari, backcasting 2 hari, dan pengecoran itu selama 2 hari. Sedangkan lantai D itu pembersihan 13 hari, backcasting 2 hari, dan pengecoran selama 2 hari. Kemudian pekerjaan tangga. Ini adalah untuk tinggi anak tangga. Yang ini panjang anak tangga. Dan yang kuning adalah lebar anak tangga. Yang hijau adalah bordes, sedangkan yang biru ini adalah plat tangga. Berikut bill of quantity dari pekerjaan tangga. Bending schedule. Pada tangga itu dibagi menjadi 3, yaitu plat, anak tangga, dan juga plat bordes. Untuk plat, panjangnya yaitu 875 mm, dengan lebarnya yaitu 1,63 meter, dengan tebalnya yaitu 0,120. Sehingga jumlah tulangan plat arah panjang yaitu lebar dibagi dengan panjangnya yaitu 0,150 ditambah 1, sehingga didapatkan 8 buah. Untuk arah lebar kebalikannya yaitu panjang dibagi dengan lebar ditambah dengan 1, sehingga didapatkan jumlah tulangan plat arah lebar yaitu 7 buah. Untuk panjangnya yaitu nilai A ditambah B ditambah C dikali dengan 2 kali 6 kali diameter. Diameter yaitu diameter 13 dikali dengan jumlah tulangan. Jumlah tulangannya itu 8 sehingga didapatkan 10,74 meter. Kemudian untuk berat besinya yaitu panjang dikali dengan berat besi diameter 13. Diameter 13 kali 13 kali 0,074 dibagi 12 sehingga didapatkan 1,04 kg. Untuk anak tangga, jumlah tulangan pokok anak tangga yaitu panjang tulangan pokoknya yaitu 1,63 dibagi dengan 0,15 ditambah 1 sehingga didapatkan 8 buah. Kemudian untuk plat bordes itu panjang arah lebar 1,063 dibagi dengan 150 ditambah 1. Untuk arah panjang itu sama 0,650 dibagi 150 sehingga didapatkanlah 5 buah. Untuk rumus panjang besi dan juga total berat besi itu sama semuanya, sehingga total berat besi pada plat dan anak tangga adalah 47,31 kilo dan besi plat bordes itu 24,57 kilo. Untuk backcasting, untuk plat yaitu panjang plat tangga dikali dengan lebar tangga ditambah dengan panjang plat tangga dikali tebal plat dikali 2 sisi, kiri dan kanan. Sehingga 0,875 panjang dikali dengan lebar yaitu 1,63 ditambah dengan panjang plat dikali dengan 0,12 tebalnya dikali dengan 2 sisi sehingga didapatkan 1,14 meter persegi. Untuk luas anak tangga itu lebar dikali tinggi dikali setengah dikali 2 sisi kiri dan kanan ditambah panjang dikali tinggi dikali banyak anak tangga sehingga didapatkan 0,47 meter persegi. Untuk luas plat bordes itu sisi tegak dikali 2 kali panjang tambah lebar dikali tebal ditambah sisi alas panjang dikali lebar sehingga didapatkan 1,10 meter persegi. Kemudian untuk beton dihitung dalam meter kubik. Ada plat itu panjang kali lebar kali tebal sehingga didapatkan 0,11 meter kubik. Volume anak tangga yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi dibagi setengah dikali dengan banyak anak tangga yaitu 2 sehingga didapatkan 0,05. Untuk plat bordes yaitu panjang kali lebar kali tebal sehingga didapatkan 0,08 meter kubik. Rencana anggaran biaya pekerjaan tangga adalah sebesar Rp39.407.615. Untuk penjadwalan pekerjaan, ini adalah network diagram dari pekerjaan tangga. Pada lantai 1 ada pekerjaan pembersihan selama 10 hari, pekerjaan backcasting selama 1 hari, dan pengecoran selama 1 hari. Sedangkan pada lantai 2 itu durasi pembersihannya selama 1 hari, backcasting 1 hari, dan pengecoran itu selama 1 hari. Yang ketiga ada pekerjaan arsitektur. Pekerjaan arsitektur ada pekerjaan dinding. Ini adalah bill of quantity dari pekerjaan dinding. Dinding dibagi 2, ada dinding luar dan dinding dalam. Dengan rumusnya sama, yaitu panjang bangunan dikali dengan tingginya dikurang dengan luas bukaan, bukan pintu ataupun jendela. Kemudian dihitung plesteran dan acian, yaitu setelah mendapatkan total luas dinding, maka untuk plesteran dan acian dikali dengan 2. Dapatlah luas plesteran dan acian, karena dia 2 sisi, yaitu di luar dan juga di dalam.
Ini adalah contoh tinggi yang diambil untuk perhitungan dinding. Anggaran biaya untuk pekerjaan dinding adalah sebesar Rp402.200.497. Untuk penjadwalan pekerjaannya, pekerjaan dinding selama 22 hari. Kemudian pekerjaan pintu. Pekerjaan pintu dihitung dalam satuan unit. Untuk tipe pintunya, di sini ada 8 jenis tipe pintu dengan jumlah masing-masing. Dan ini sudah berdasarkan warna di sini, yaitu PU berwarna merah ada 1, P1 warna biru ada 4, dan juga yang lainnya. Total rencana anggaran biaya pekerjaan pintu dan jendela adalah sebesar Rp1.288.218.226. Sehingga didapatkan total penjadwalan pekerjaan untuk pintu dan jendela selama 7 hari. Rekapitulasi rencana anggaran biaya pada proyek kami adalah sebesar Rp3.117.754.718. Nah, jadi untuk total pembangunan rumah tinggal 4 lantai yang di area di Jakarta, untuk jalur kritisnya bisa dilihat pada pekerjaan persiapan, pada pekerjaan struktur, yaitu pada pekerjaan struktur bawah, pondasi, pelkap, dan tie beam, dan juga pada struktur atas, yaitu pada pekerjaan kolom dan juga pekerjaan balok. Sedangkan untuk pekerjaan plat dan pekerjaan tangga, dan juga pada pekerjaan arsitektur, dinding, dan pintu, itu bukan merupakan jalur kritis. Kemudian untuk network diagram, ini bisa dilihat untuk seluruh network diagram yang berwarna merah merupakan jalur kritis. Sedangkan yang berwarna biru menunjukkan bukan jalur kritis. Di sini juga bisa dilihat untuk alur network diagramnya. Sedangkan untuk total freeze length-nya bisa dilihat di sini. Untuk pekerjaan persiapan itu 0, semuanya 0, yang durasi kritis adalah 0, sedangkan yang bukan durasi kritis, yaitu pekerjaan plat, freeze length-nya 7, dan total length-nya 7 juga. Pekerjaan tangga, freeze length-nya 62, total length-nya juga 62 hari. Pekerjaan arsitektur, freeze length-nya 164 hari, dan total length juga 164 hari. Jadi, total durasi pekerjaan untuk seluruh pekerjaannya dari awal sampai selesai itu bisa dilihat di timeline, yaitu berarti dari mulai pekerjaan mulai dari tanggal 2 Januari 2021 dan selesai pada tanggal 21 Oktober tahun 2021. Kemudian kita bisa lihat untuk cash flow-nya. Nah, yang sebelah kiri ini adalah cash flow untuk seluruh waktu pelaksanaan. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah cash flow per setiap minggu, progres per setiap minggu pekerjaan. Untuk time schedule-nya sendiri ini sudah terlihat, ini udah berbentuk kurva S. Kurva S per setiap minggu dan kurva S untuk seluruh durasi pekerjaannya. Di sini ada life cycle cost analysis. Yang pertama, melakukan perhitungan biaya kita harus tahu RAB dulu. Yang kedua itu ada biaya pemeliharaan atau maintenance sebanyak 2% dari nilai RAB. Utilitas biaya dari SJ, Sustainable Design, yang telah diasumsikan. Berdasarkan nilai itu didapatkan biaya per tahun, biaya maintenance dan operasional, total dari biaya pemeliharaan ditambah biaya utilitas. Dan yang kelima ada initial cost yang sama dengan RAB. Dan biaya maintenance atau operasional dihitung selama 10 tahun, yang sejumlah dengan Rp703.574.529. Selanjutnya, ini adalah hasil penggunaan energi pada aplikasian Excellent in Design for Greater Efficiency dari International Finance Corporation. Tampak pada layar penggunaan energi hasil, penggunaan air, biaya utilitas dasar, pengurangan biaya utilitas, penghematan energi yang terkandung, emisi karbon, asumsi orang yang tinggal dengan luas lantai segitu, penghematan air dan pengembalian modal dalam tahun, semua pada layar dapat lihat. Dari situ dapatlah penghematan energi
energi pencahayaan, air panas, pendinginan, peralatan rumah tangga, fasilitas umum, itu langkah efisien energinya sebanyak 65,66%, seperti yang nampak pada diagram di atas. Sekian presentasi dari kelompok kita. Saya ucapkan terima kasih.